Di sebuah kota yang terbalut dalam hujan, Rini duduk di balkon apartemennya, memandangi riak air di jalan yang basah. Ponselnya bergetar di atas meja. Pesan dari Ardi. Ia membuka pesan itu dengan hati yang penuh keraguan, bertanya-tanya apakah kata-kata yang tertulis di sana akan kembali mengingatkannya pada masa-masa indah mereka. Rini, aku akan selalu mencintaimu, tapi aku rasa kita perlu berbicara tentang kita. Rini dan Ardi adalah dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir di sebuah kampus kecil yang penuh dengan mimpi dan harapan. Rini adalah seorang mahasiswa seni yang penuh semangat dan selalu berpikir tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa mengubah dunia. Sedangkan Ardi, seorang mahasiswa teknik yang lebih tenang, cenderung terorganisir, tetapi selalu memberikan ruang bagi Rini untuk berbicara tentang impian-impian besarnya. Mereka bertemu pertama kali saat Rini mengadakan pameran seni kecil di kampus, di mana Ardi yang pemalu dan jarang terlibat dalam kegiatan sosial. Mereka kebetulan datang untuk melihat karya seni yang dipamerkan. Ketika Rini sedang berbicara tentang makna karya-karyanya, Ardi dengan perlahan mendekat dan mulai mengajukan pertanyaan. "Kenapa kamu memilih tema itu untuk pameran ini?" tanya Ardi, meskipun dia sedikit canggung. Rini tersenyum, menyadari bahwa Ardi bukan hanya datang untuk melihat seni, tetapi juga ingin memahami apa yang ada di baliknya. "Karena aku percaya seni bisa mengubah dunia. Ardi, mungkin tidak banyak orang yang bisa melihatnya sekarang, tapi aku ingin mereka tahu bahwa dunia ini bisa lebih indah jika kita melihatnya dengan mata yang berbeda." Ardi yang sebelumnya tidak begitu tertarik dengan seni, mendengarkan dengan seksama. Dari percakapan itu, benih-benih cinta mereka mulai tumbuh. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang hidup, cita-cita, dan hal-hal kecil yang mereka sukai. Rini merasa nyaman dengan Ardi karena dia selalu membuatnya merasa dihargai dan dipahami. Begitu pula dengan Ardi, yang merasa bahwa Rini adalah seseorang yang bisa membuat hidupnya lebih hidup. Namun seperti banyak kisah cinta lain, takdir memiliki cara lain untuk menguji mereka. Setelah 2 tahun bersama, Ardi menerima tawaran pekerjaan yang tak terduga, sebuah peluang untuk bekerja di sebuah perusahaan teknologi ternama di luar negeri. Rini juga baru saja memulai karirnya di dunia seni dan merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengejar impian. Pada malam sebelum keberangkatan Ardi, mereka duduk bersama di taman kampus, tempat mereka sering menghabiskan waktu berdua. Rini tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Ia merasa seperti hatinya akan pecah, tetapi ia tahu bahwa Ardi harus mengikuti jalannya sendiri. "Rini, aku harus pergi," kata Ardi, suaranya penuh dengan ketegangan. "Ini adalah kesempatan besar yang tidak bisa aku lewatkan." Rini menatapnya, merasakan air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tahu, Ardi. Aku tahu ini penting buatmu," jawab Rini, suaranya bergetar. "Tapi aku takut kita akan terpisah dan kita akan berubah. Cinta kita bisa hilang begitu saja." Ardi menggenggam tangannya, matanya penuh keyakinan. "Tidak, Rini, cinta kita tidak akan hilang. Mungkin jarak akan memisahkan kita, tapi hati kita akan selalu dekat. Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli berapa lama aku pergi." "Janji," Rini memandangnya dengan penuh harapan. "Janji," kata Ardi, dan mereka berpelukan erat, menyimpan kenangan terakhir mereka sebelum perpisahan yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, Ardi berangkat dan Rini berdiri di bandara, menyaksikan kepergiannya dengan perasaan campur aduk, rindu, cinta, dan ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Hari-hari setelah kepergian Ardi terasa semakin lama bagi Rini. Mereka mulai menjaga komunikasi lewat pesan teks.
panggilan video, dan sesekali surat panjang yang mereka kirimkan. Di awal semuanya terasa manis. Rini merasa bahwa meskipun mereka terpisah, cinta mereka tetap hidup. Setiap panggilan video membawa kebahagiaan, dan setiap pesan terasa seperti percakapan yang tak pernah berhenti. Namun semakin lama, semakin banyak hal yang berubah. Ardi yang sibuk dengan pekerjaan baru seringkali tidak bisa menghubungi Rina tepat waktu. Jam kerjanya yang padat membuatnya seringkali pulang larut malam. Sementara Rini juga mulai merasakan kesibukan di dunia seni yang penuh dengan proyek dan pameran yang menuntut perhatian penuh darinya. Suatu malam, Rini merasakan jarak yang semakin jauh. Panggilan video mereka yang dulunya bisa berlangsung berjam-jam, kini sering berhenti hanya dalam beberapa menit. Ardi, kenapa kamu tidak pernah menghubungiku lebih sering? Rini bertanya, merasa cemas. Aku merasa seperti kita semakin jauh. Ardi terdiam sejenak, menatap layar dengan wajah lelah. Aku minta maaf, Rini. Aku sangat sibuk dengan pekerjaanku. Dan kadang aku kelelahan. Aku ingin ada untukmu. Tapi terkadang ini semua begitu berat. Rini menghela nafas, mencoba memahami. Aku juga sibuk dengan pekerjaan, Ardi. Aku hanya merasa kita mulai kehilangan koneksi kita. Kita tidak seperti dulu lagi. Mereka terdiam, masing-masing merasa kesepian meskipun terhubung melalui layar. Ini bukan lagi cinta yang penuh kegembiraan dan tawa. Cinta mereka mulai terasa seperti rutinitas, dan keduanya merasa bahwa mereka hanya mempertahankan hubungan ini karena kebiasaan, bukan karena cinta yang tulus seperti dulu. Beberapa bulan kemudian, Rini mulai menyadari bahwa ia telah berubah. Ia menjadi lebih mandiri, lebih fokus pada pekerjaannya, dan menemukan bahwa ia bisa hidup tanpa selalu mengandalkan Ardi. Ardi di sisi lain merasa bahwa ia semakin terasing di dunia baru yang ia masuki. Meskipun ia mencintai Rini, ia merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, pekerjaan, dan jarak yang semakin memperburuk segalanya. Suatu malam, Rini akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada Ardi. Ia ingin menyampaikan perasaan yang telah lama ia pendam. Ardi, aku tahu kita saling mencintai, tapi aku merasa kita berdua berubah. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kita berhenti sejenak dan mempertanyakan apa yang benar-benar kita inginkan dari hidup ini. Aku tidak ingin kita terus melanjutkan hubungan ini hanya karena merasa bersalah. Kita perlu memberi ruang untuk diri kita masing-masing. Ardi membaca surat itu dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa Rini benar. Mereka telah berubah, dan mungkin itu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka. Ia memutuskan untuk menulis balasan. Rini, aku juga merasa kita mulai terpisah. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tidak ingin kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Mungkin kita perlu memberi jarak. Bukan untuk mengakhiri semuanya, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Keduanya sepakat memberi ruang satu sama lain. Mereka tidak mengakhiri cinta mereka, tetapi mereka memberi diri mereka kesempatan untuk tumbuh secara pribadi tanpa tekanan hubungan yang mengikat. Mereka tahu bahwa kadang-kadang memberi ruang bukan berarti mengakhiri, tetapi memberi kesempatan untuk menemukan kembali diri mereka masing-masing. Meskipun hubungan mereka terpisah oleh waktu dan jarak, Rini dan Ardi tetap menjaga komunikasi. Mereka saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing. Tidak ada lagi percakapan panjang setiap malam, tapi mereka merasa bahwa cinta mereka tidak hilang, hanya berubah bentuk. Cinta mereka menjadi lebih matang, lebih penuh pengertian, dan lebih menghargai kebebasan satu sama lain. Pesan moral dari kisah ini, cinta sejati bukan hanya tentang bertahan meski terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi tentang memberi ruang untuk tumbuh, memahami bahwa perubahan adalah bagian dari hidup,
dan menghargai proses kehidupan yang sedang dijalani. Kadang perpisahan tidak harus berakhir dengan kebencian atau kesedihan, tetapi dengan penerimaan bahwa cinta itu bisa berkembang dengan cara yang berbeda. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten cerita seru berikutnya.